Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan serta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad SAW. Karena berkat beliau, berkat jasa beliau, karena berkat perjuangan beliau memperjuangkan agama Islam ini, sehingga kita patut bersyukur kepada Nabi Muhammad SAW dengan segala perjuangannya membela agama Islam ini. Bersyukurlah kita sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad, karena kita umat Kangjeng Nabi Muhammad, Allah memberi 4 macam kemuliaan. Dijelaskan dalam kitab Nasuhul Ibad karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasannya Nabi Adam alaihissalam iri kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Nasuhul Ibad, bahwasannya Sa'ad bin Hilal mengatakan, Inna abda ida adnaba minallahi ta'ala manallahu alaihi bi'arba'i hisolin la yahzubu anhu rizqa wa la yahzubu anhu syihata wa la yudhiru alaihi danba wa la yu'akibuhu ajilan. Sa'ad bin Hilal mengatakan, apabila manusia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan anugerah kepadanya. Ketika manusia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Sa'ad bin Hilal, Allah memberikan anugerah kepadanya. Apa sih anugerah tersebut? Yang pertama, dia tidak dihalangi untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika manusia berbuat dosa kepada Allah, Allah tidak menghalangi untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika manusia berbuat dosa kepada Allah, Allah tidak menghalangi untuk sehat, dirinya untuk sehat. Tapi Allah memberikan kepada manusia yang berbuat dosa kepada Allah, Allah tidak menghalangi untuk dirinya untuk sehat. Yang ketiga, ketika manusia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memperlihatkan dosanya, melainkan Allah menyembunyikan dosanya, dan manusia tersebutlah yang tahu akan dosanya. Jadi ketika manusia berbuat dosa kepada Allah, Allah tidak memperlihatkan dosa dirinya, melainkan Allah menyembunyikan dosanya. Agar apa? Agar manusia tersebut merenung dan mengakui kesalahannya, lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ketika manusia berbuat dosa kepada Allah, Allah tidak menyiksanya di dunia, melainkan Allah memberi kesempatan manusia ketika berbuat dosa, memberi kesempatan manusia tersebut untuk berbuat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwasannya Nabi Adam alaihissalam berkata, sesungguhnya Allah memberi 4 macam kemuliaan kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Bahwasannya Nabi Adam alaihissalam mengatakan, Allah memberikan 4 macam kemuliaan kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kata Nabi Adam, penerimaan tobatku di Mekah. Sedangkan umatnya Kangjeng Nabi Muhammad bisa tobat di sembarang tempat. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam berbuat dosa, Allah menerima tobatnya ketika Nabi Adam berada di kota Mekah. Tapi umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW, Allah ampuni dosanya di mana dia berada, kapanpun, dimanapun, Allah pasti mengampuni dosanya umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kata Nabi Adam, aku berpakaian ketika aku berdosa, kemudian Allah menjadikan aku telanjang bulat. Sedangkan umat Muhammad tetap diberi pakaian meskipun ia durhaka kepada Allah dalam keadaan telanjang. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam luntur pakaiannya, lalu telanjang bulatlah Nabi Adam. Tapi ketika umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW berbuat dosa,
Allah tidak melunturkan pakaiannya. Itulah kemuliaan yang Allah berikan untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kata Nabi Adam, ketika aku berbuat dosa, Allah memisahkan aku dan istriku, yaitu Ibu Hawa. Adam di kaki gunung Himalaya, Hawa di Jeddah. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW yang berbuat dosa tidak dipisahkan dengan istrinya. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam dan Siti Hawa dipisahkan oleh Allah. Nabi Adam di kaki gunung Himalaya, sedangkan Siti Hawa di Jeddah. Tapi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika berbuat dosa, Allah tidak memisahkan dengan istrinya. Yang keempat, kata Nabi Adam alaihissalam, Allah memberikan kemuliaan. Kata Nabi Adam, aku berbuat dosa di surga, lalu Allah mengusirku dari surga ke dunia. Sedangkan umat Muhammad SAW berbuat dosa di luar surga, Allah tetap memasukkannya mereka ke surga apabila mereka bertobat. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam berbuat dosa kepada Allah, Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke dunia. Sedangkan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika berbuat dosa, Allah memasukkannya ke dalam surga jika ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itulah 4 kemuliaan yang Allah berikan kepada kita selaku umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah memberikan 4 kemuliaan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Betapa irinya Nabi Adam alaihissalam kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tetaplah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tetaplah kita mengingat akan perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.